Di suatu malam yang gelap dan berkabut, seorang supir bis bernama Budi memulai perjalanan rutinnya melewati jalanan yang terpencil dan sepi. Bis malam itu merupakan satu-satunya moda transportasi yang menghubungkan dua kota terpencil di pegunungan. Meskipun cuaca yang tidak bersahabat dan kabut tebal yang menyelimuti jalan, Budi terbiasa dengan rute perjalanan ini. Namun, ketika bisnya melaju melewati hutan yang lebat, Budi merasa ada yang tidak beres. Suara-suara aneh yang tidak biasa mulai terdengar di luar bis, seperti suara langkah kaki dan bisikan-bisikan yang samar. Meskipun mencoba untuk mengabaikannya, ketidaknyamanan Budi semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Tiba-tiba, di tengah hutan yang gelap, bis itu mengalami kerusakan mesin. Budi keluar untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan apapun yang salah. Dia mencoba untuk menyalakan kembali mesin bis, namun sia-sia, bis itu tidak mau menyala. Dalam kegelapan yang menyelimuti, Budi mulai merasa terisolasi dan takut. Suara-suara aneh semakin intens, dan dia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Dalam kepanikan, dia mencoba untuk menghubungi pusat kendali untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada sinyal. Saat dia berusaha mengatasi keadaan, sebuah bayangan muncul di tengah kabut. Bayangan itu semakin mendekat, dan Budi merasa ngeri ketika menyadari bahwa itu adalah sosok manusia yang mengenakan pakaian jadul dan wajah yang pucat seperti mayat. Dengan getar di suaranya, Budi bertanya pada sosok itu apa yang dia inginkan. Namun, sosok itu hanya terus maju tanpa mengeluarkan suara. Ketika semakin dekat, Budi melihat bahwa wajah sosok itu penuh dengan luka-luka dan mata yang kosong, tanpa ekspresi. Tanpa berpikir panjang, Budi segera kembali ke dalam bis dan mengunci pintunya. Dia memutar kunci dan berdoa agar sosok itu tidak bisa masuk. Namun, ketika dia melihat ke jendela, sosok itu masih berdiri di luar, menatapnya dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya merinding. Budi berusaha untuk tetap tenang sambil menunggu bantuan tiba. Namun, suara-suara aneh terus menghantui bis itu, dan Budi merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Sampai akhirnya, lampu-lampu kehidupan mulai muncul dari kejauhan, dan suara-suara kendaraan lain semakin dekat. Budi bernapas lega saat melihat bantuan datang. Namun, ketika dia melihat kembali ke arah jendela, sosok itu telah menghilang begitu saja, meninggalkan Budi dengan pertanyaan yang tak terjawab dan cerita horor yang tak terlupakan tentang pengalaman mengerikan di malam yang gelap dan berkabut. Pada suatu malam yang gelap dan mendung, seorang supir bis bernama Budi melaju di jalanan sepi yang melintasi hutan lebat. Bis yang dikemudikannya tengah membawa penumpang yang terdiri dari beberapa orang yang tertidur pulas. Mereka adalah pekerja yang pulang dari perjalanan bisnis mereka. Semakin larut malam, suasana semakin mencekam. Hanya cahaya lampu jalan yang redup yang menyinari jalan setapak di tengah hutan. Budi mencoba untuk tetap tenang, tetapi ada perasaan aneh yang merayap di dalamnya. Di tengah keheningan malam, ia mulai mendengar suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Ketika bis melintasi tikungan tajam di tengah hutan, tiba-tiba mesin bis mati begitu saja. Budi mencoba menyalakan kembali mesinnya, tetapi tidak ada respons. Gelap gulita menyelimuti bis, hanya cahaya rembulan yang menyoroti pohon-pohon di sekitarnya. Budi keluar dari bis untuk memeriksa mesin.
Suara langkah-langkah kaki di atas daun kering terdengar jelas di antara hutan yang sunyi. Ia berusaha mengabaikan suara itu dan membuka penutup mesin. Namun, setiap kali ia mencoba menyalakan kembali, mesin bis tetap mati. Tiba-tiba, Budi merasa dingin di belakang lehernya. Suara bisikan lembut bergema di telinganya, menyebut namanya. Budi, Budi. Suara itu terdengar gemuruh dan bersahut-sahutan di dalam hutan. Budi memutuskan untuk kembali ke dalam bis, merasa bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Saat ia kembali ke kursi pengemudi, Budi melihat bayangan-bayangan gelap di sekitar bis. Peningkatan suara bisikan dan tawa aneh membuat bulu kuduknya merinding. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang mengintainya dari dalam hutan. Tanpa peringatan, listrik dalam bis tiba-tiba padam. Budi berusaha menyalakan senternya, dan ketika cahaya senter menyinari lorong bis, ia melihat bayangan-bayangan misterius bergerak di antara kursi-kursi kosong. Sosok-sosok pucat dan kabur seperti hantu mengelilinginya. Dengan nafas tersengal-sengal, Budi mencoba membuka pintu bis untuk melarikan diri. Namun, pintu terasa seperti terkunci rapat. Suara tawa mengerikan dan bisikan yang semakin intens membuatnya semakin panik. Akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, Budi melompat keluar jendela darurat dan berlari menjauh dari bis. Ia berusaha mencari bantuan di tengah kegelapan hutan. Pada akhirnya, seorang petugas patroli malam menemukan Budi di tepi jalan. Ketika Budi menceritakan kisahnya, petugas itu tersenyum dan berkata bahwa bis yang Budi kemudikan adalah bis yang dinyinyiri oleh cerita-cerita mistis. Menurut legenda setempat, bis itu diyakini sebagai kendaraan yang membawa penumpang dari dunia lain. Sejak malam itu, Budi tidak pernah lagi menjadi supir bis malam. Kisahnya menjadi peringatan bagi orang-orang setempat untuk tidak melintasi hutan pada malam hari, terutama dengan bis yang membawa cerita mistis di dalamnya.